Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Resli di mata kuliah pertemuan 10 yaitu routing. Oke, masuk ya. Di sini pengertian dari router adalah merupakan komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi, di mana komputer tersebut untuk beroperasi. Yang diperlukan untuk operasi tersebut adalah pertama ada namanya CPU Central Processing Unit. Selanjutnya ada namanya sistem operasi OS router menggunakan Cisco OEOS. Memori menyimpan ada RAM, ROM dan NVRAM, ada flash dan ada hard drive. Nih. Topologi seperti ini ada NCV Network Capable Device, CPU, Memory and Storage dan operasi sistem. Fungsi router ini bertanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan. Jadi dia mendaftarkan masing-masing dari network yang ingin dituju. Ini bisa juga saya simulasikan sebagai suatu RW atau keluarga, di mana di sini ada namanya RT. Jadi di sini RW itu menjembatani mendata masing-masing RT. Habis itu memori yang pertama ada namanya RAM, Random Access Memory. Ini ada compatible description-nya, volatile memory, date provide, temporary storage, for value, application processing, include. Di sini RAM itu masuk untuk running IOS, menjalankan IOS, running konfigurasi, IP routing, IRP table, semua disimpan di RAM. Ada packet buffering, paket bufferingnya disimpan dalam RAM. Read only memory, non volatile memory, provide permanent storage. Ini untuk permanent storage, yang dimana dia ada boot up instruction. Setiap boot dari router tersebut akan tetap settingannya. Basic diagnostic software, ada limit IOS in case the router cannot load and the full feature IOS. Dia ada batasannya ya IOS-nya ya, tidak melebihi dari kapasitas dari IOS tersebut. Non-volatile random access memory NVRAM adalah non-volatile memory that provide permanent storage for the startup configuration file. Nah, startup configuration file ini ada di NVRAM. Flash non-volatile memory that provide permanent storage for IOS dan the other system related files. Jadi sistem-sistem yang terkait dengan IOS-nya itu masuk ke flash. Langkah konfigurasinya antara pengaturan awal, di mana pengaturan nama perangkat, mengamankan exec mode, mengamankan mode prevalent exec, mengamankan jalur VTI, mengamankan semua password dengan memberikan notifikasi banner nih. Contohnya nama routernya, menyimpan konfigurasi. Yang pertama konfigurasi router, konfigurasi interface, di mana verifikasi konfigurasi interface. Show IP route itu artinya menampilkan IP dari table routing IP versi 4 disimpan di ROM. Show interface menampilkan statik untuk semua interface pada perangkat yang berbasiskan statik. Show IP interface menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua interface di dalam router. Gateway atau gerbang jaringan adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya dengan media komputer yang berbeda, sehingga informasi pada saat komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Jadi tidak router gateway ini pintu gerbang. Jadi ketika IP 2.3 pengen masuk ke 2.2, dia harus izin dulu ke 2.1 gateway-nya atau pintu gerbangnya. Jika diizinkan boleh masuk, jika tidak ya diblok. Konfigurasi router di sini contohnya seperti ini, di mana ada segmen berbeda. Router itu mendaftarkan masing-masing dari IP-nya. Jadi ketika si A pengen masuk ke B, kalau misalnya B mengasih akses, maka bisa. Tapi kalau ketika B nggak dikasih akses, ya A nggak bisa masuk. Kegagalan gateway untuk switch adalah sebuah default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh. Jika enterprise harus dikelola oleh komputer VTI, ia membutuhkan default gateway. Menggunakan perintah IP default gateway untuk komunikasi di gateway default untuk switch. Contoh, konfigurasi untuk PC dan router. Ini pertama pakai kabel terminal ya.
Sini pilih, maaf, pakai kabel konsol. Habis itu nanti masuk ke routernya. Ketika sudah saya itu, nanti continue with configuration dialog. Ketika ada seperti ini, ketika mau ada settingan, ya pencet yes. Kalau enggak, dan notifnya no. Ketika no akan masuk ke menu router. Habis itu konfigurasi memberikan nama perangkat. Contohnya saya pengen berhasil perangkat nih. Nama perangkatnya apa? Silakan dikasih. Contohnya hostname Jakarta. Jadi nanti namanya Jakarta gitu ya. Berikan password seperti apa? Ada juga seperti ini. Habis itu konfigurasi router Cisco untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan. Jadi ketika sudah dimasukin password, kita mau tanya nih berapa sih passwordnya? Perintahnya seperti di atas. Host Jakarta, name, password Cisco, login, line aux, line PTM 04, password Cisco, login. Nanti ketika di enter akan ambilkan enable secret, passwordnya yang seperti yang tadi dimasukkan. Tadi kan masukin passwordnya apa, nanti tinggal dilihat sesuaikan dengan di sini yang mana yang passwordnya. Enkripsi password ada namanya Jakarta config T. T itu namanya ketika nanti enter configuration command on per line and with Ctrl Z Jakarta config namanya service password encryption. Dia akan mengenkripsi password. Ketika kasih banner, nah ini juga banner contohnya apa mau diakses oleh administrator, ya udah Jakarta config banner MOTD. Nah itu apa di dalam tanda kurung itu adalah notifikasi bannernya. Konfigurasi router IP address, contohnya ada IP address 10.2 dan 10.1. Nanti 10.1-nya ini didaftarkan, maaf 10.1 ini dikenalkan. Contoh Jakarta interface IP address. Nah, IP address-nya berapa? 10.1 buat men-setting masuk ke konsolnya no shoot. Contoh apa penyebab nih ada troubleshoot nih, ada masalah yang harus dipecahkan. Apa penyebab PC 3 tidak melakukan komunikasi dengan PC yang lain? Coba apa? Karena PC 3 ini mempunyai subnet yang berbeda. Ini subnetnya 10.11 bla bla. Ini 11, makanya dia nggak connect. Karena ini switch, kalau ini router, ini baru didaftarkan sini, baru bisa connect. Gas ya. Habis itu yang PC 2, kenapa tidak komunikasi dengan PC lain? PC 2 kenapa tuh? PC kedua karena IP-nya tetap sama 10 poin ini, tapi subnetnya sama 10, tetapi gateway-nya beda. Di gateway 11, aturan gateway 10.1 bukan 11.1. Ini penyebabnya. PC 1 dan 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router. Kenapa tuh? Kenapa nggak bisa komunikasi dengan semua PC ini? 3 ini nggak bisa komunikasi dengan ini. Kenapa? Karena beda subnet teman-teman. Ini subnetnya 10 poin bla bla bla. Ini 1 poin bla bla bla. Makanya nggak bisa connect. Tugas. Buatlah skema jaringan seperti skema troubleshoot itu ada. Kalian bikin simulasi punya troubleshoot seperti 1, 2, 3. Gunakan IP address-nya ini. Routernya. Maaf. Pastikan PC 1 dan PC 2 dapat komunikasi ini. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan jam 10 malam paling lambat. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat.